Apalagi nih yang kalian bingungkan dari struct ini? Oke, ini setiap penggunaan struct-nya harus dilakukan alokasi memori lagi. Karena struct ini kan sebenarnya abstrak ya bentuknya. Jadi si NIM-nya ini kan udah jelas ukurannya. Si NIM-nya juga udah jelas ukurannya. Si prodinya juga udah jelas ukurannya. Tapi si student ini mau berapa banyak data yang mau ditampung dia. Ini kan masih abstrak, nggak jelas ukurannya gimana. Makanya dia dialokasikan memorinya untuk menampung ketiganya ini. Oh, harus pakai malloc ya Kak kalau udah bicarain soal struct. Iya. Kan tadi kan aku sempat bilang kan, malloc itu mirip array. Tapi kalau array kan udah langsung didefinisikan tipe datanya itu integer. Sedangkan kalau struct ini kan belum jelas ini ukurannya apa. Baik Kak, paham. Makanya dia kalau alokasinya itu malloc, berapa banyak data yang mau ditampung dia. Misalnya dia mau menambahkan sebanyak 2 data kan di sini 6 datanya kan 2 sebanyak 2 data. Terus size-nya itu sebesar mana? Sebesar tiga-tiganya inilah. Jadi nanti dia ketika melakukan alokasi, dia pertama kan buat satu kotak dulu kan. Misalnya 6 datanya itu 1. Size of-nya itu sebesar struct student. Maka di sini di satu kotak ini akan menampung 3 data ini, ada name, dan prodi. Jadi name, dan prodi. Itu kalau misalnya satu struct. Nah, kalau misalnya dialokasikan lagi kan satu lagi, maka ditambahkanlah di sini yang akan menampung tiga-tiganya juga. Makanya size of-nya itu sebesar struct-nya ini. Dikali 6 data. 6 data itu kan berapa banyak kolom struct, kolom array yang mau dibuat untuk menampung satu student ini, semua data ini. Kita kan mau memasukkan, pada kasus ini kita kan mau memasukkan dua data. Ya kan? Makanya dia dialokasikan sebanyak 2 dikali, pertama kan kalau dialokasikan 2 kan berarti dia buat 2 kotak struct. Dikali berapa size-nya ini, ukurannya ini. Ukuran satu kotak ini berapa? Dia kan mau menambahkan 3 data ini. Ada name, nama, sama prodi. Maka dia di size of-nya ini, ukuran dari satu kotak ini adalah sebesar si struct-nya. Karena dia mau menampung 3 data ini, ada data name, sama prodi. Maka dalam satu kotak ini, satu struct akan menampung 3 data. Baik Kak, paham. Tapi di malloc yang ini Kak, dia nggak ada yang kayak tadi Kakak bilang, Casting itu. ya casting ya Kak. Berarti Nah, nggak penting casting itu ya Kak? kalau misalnya dia yang modelnya begini, integer, pointer gitu kan, ini kan udah jelas-jelas ada ininya, tipe datanya. Makanya dia harus di casting. Kalau si struct ini kan masih berbentuk abstraknya dia. Nggak jelas ini tipe data apa. Kita kan membuat tipe data barunya di sini. Cuma kan dia kan nggak terdata di dalam si
compile si ini, si C ini. Makanya dia nggak perlu pakai casting. Lagian yang mau kita isi itu kan si integer name sama prodi. Bukan si studentnya gitu. Si student ini cuma kayak menampungnya aja. Pahamnya? Kak. Hah? Udah paham? Belum? Sudah, Kak. Oh, sudah. Yang lain kalau misalnya belum paham nggak apa-apa ya, Dek. Nggak usah diam-diam. Terus apa lagi ya? Udah itu aja ini slide. Paling kayak pemanggilan struct-nya itu ada dua jenis, kan yang pakai dot sama yang pakai ininya. Apa ini? Pakai arrow. Tapi ininya fungsinya miripnya. Jadi nama variabel struct-nya, kemudian rak mana yang mau dibuka dia. Oke? Untuk bagian print F ya, Kak. Kenapa? Yang ada row-nya itu untuk print F-nya doang ya, Kak? Sama aja sih kalau misalnya kita mau menyimpan atau mau ngeprint. Misalnya kan kayak ini kan dia mau menyimpan angka 10 ke dalam rak si X. Makanya dia di pointer dot X sama dengan 10. Sama juga nih di Istilahnya kita pointer. buat ya. Kenapa? Lanjut, Kak. Sorry, Kak. Enggak apa-apa. Kenapa? Jadi tadi kan yang Kakak bilang row itu dia kita nge-open gitu kan, Kak. Jadi saya nangkapnya kalau mau ngeprint artinya kita buka lemarinya menuju ke si pintu X. Oh, Itu open. enggak. Ini sama aja nya. Si row ini bisa di-replace dengan dot. Si dot ini juga bisa di-replace dengan row. Ini sama fungsinya, dot sama row ini fungsinya sama. Cuma Baik, tergantung kenyamanan kita lah, mau pakai dot atau mau pakai row. Tapi fungsinya sama. Kemudian apa lagi? Mengenai pointer sama struct, udah pahamnya konsepnya? Sudah, Kak. Cuman masalah kami itu di latihannya gitu, Kak. Kami bingung mau latihannya itu gimana, Kak. Oh, latihannya. Kalau latihannya untuk pointer sih, buat aja gini. Fungsi-fungsi sederhana. Bagaimana kalian mengirimkan si variabelnya berupa pointer, mengirimkan alamatnya, dan bagaimana menerima dari hasil si pointernya. Yang gini-gini lah. Terus kalau struct itu coba aja gabung-gabungkan sama pointer. Ini kan masih yang integer X, integer Y. Terus di sini, nah ini di sini. Ini kan udah digabungkan ya, char pointer sama char prodi. Di sini dia jadi mirip array lah. Kan tadi kan aku sempat bilang kan kalau pointer itu juga bisa digunakan sebagai array, sebagai pengganti array. Cuma bedanya kalau array itu udah didefinisikan size-nya, kalau pointer itu belum didefinisikan size-nya. Gini-gini aja sih sebenarnya kalau latihan untuk
struct sama pointernya. Yang kemarin praktikum itu berhasil ya kalian lakukan? Berhasilnya code kalian? Jujurnya enggak, Kak. Enggak ya? Aku kemarin berhasil gak ya? Nih. Inilah contoh tugas kalian yang kemarin kan. Jadi untuk menambahkan itu kenapa pakai pointer? Karena kan di sini si struct itu kan berupa pointer dibikinnya, pointer to pointer. Jadi ketika kita menambahkan, kita nggak usah memanggil si pointernya nih, si lst-com-nya. Tapi kita aja yang mengunjungi si lst-com-nya untuk menambahkan datanya. Makanya fungsinya itu menggunakan pointer. Lalu kenapa tipe datanya struct komputer? Karena kan kita kan mau melakukan return, mau menggunakan return ini, mau kita kembalikannya, kita kan mau menambahkan data baru. Jadi ini kisahnya kayak menambahkan itu dia nggak perlu, gimana ya menjelaskannya? Kalau kita kan mau menambahkan itu kan dia udah ada ini normalnya kan udah ada kotak-kotaknya, tinggal kita isi. Itu normalnya. Tapi kalau misalnya si struct ini, kan harus kita bentuk dulunya kotaknya baru kita isi. Harus kita bentuk lagi, baru kita isi gitunya prosesnya kan untuk struct ini. Karena dia kan bukan tipe data yang kita definisikan sendirinya. Nah, untuk fungsi menambahkan ini, jadi kita buat dulu kotak di luar dari si variabel struct penampung kita. Misalnya ini kan si lst-com kan. Nah, ini nama si structku penampung utamaku itu namanya lst_com. Nah, ketika kita mau menambahkan, kita buat lagi kotak baru, kita isi, baru kita gabungkan ke dalam si lst_com ini. Makanya dia tipe datanya struct komputer. Karena yang mau kita kembalikan itu adalah si struct komputernya. Terus kenapa harus ini? Kenapa harus dia berupa pointer? Karena kan gimana ya menjelaskannya? Karena kan kita butuh alamat. Kita kan mau memberikan ini. Kita kan mau memberikan si struct yang udah kita isi, yang udah kita bentuk, mau kita berikan ke si lst-com-nya. Nah, ketika kita mau memberikan itu kan kita harus tahu kemana kita berikan. Kita butuh alamatnya. Makanya kita gunakan si pointer di fungsinya ini. Jadi dia akan menerima alamat dari si lst-com-nya itu, barulah kita masukkanlah struct yang udah kita buat tadi secara terpisahnya tadi. Pahamnya? Prosesnya itu pahamnya? Kurang paham Kak dari konteksnya Kak. Boleh dijelasin ini enggak Kak, proses Kakak buat yoga manage ini Kak? Prosesku trial and error.
Aku coba-coba lah semua. Kalau misalnya prosesnya sih, yang add ini kan udah ada di modulnya sebenarnya. Cuma kalau misalnya konsepnya itu kita pahami dulu lah. Kita kan mau menambahkan struct ke dalam ini kita, struct utama kita kan di sini di main ini. Kita udah punya struct dengan nama lst_com. Nah, kita mau menambahkan data ke dalam struct-nya ini. Tapi kita nggak bisa menambahkan langsung struct, nggak bisa kita menambahkan data secara langsung ke lst_com ini. Karena dia berupa struct. Kayak tadi gue bilang itu struct itu masih tidak terdefinisikan bentuknya seperti apa, ukurannya bagaimana. Karena dia bukan integer atau tipe data lain yang udah menyediakan penampung-penampungnya itu. Kalau integer kan kita langsung kita masukkan aja ke si variabelnya ini kan. Nah, kalau struct ini harus kita bentuk dulu. Struct baru, satu kotak ini kita isi. Itulah cara mengisi struct gitu kan. Berarti kalau misalnya kita mau menambahkan data ke dalam struct, kita harus kita panggillah alamat dari kita membutuhkan bukan. Berarti kita harus membuat dulu secara terpisah struct-nya. Ini kan aku buat dulu secara terpisah, makanya kan di sini struct komputer, pointer temp, malloc. Malloc lah kan aku buat satu struct yang terpisah dari si lst_com-nya. Inilah dia satu kotak ini. Terus ku isi lah kan, ku isi ID, name, author, dan size-nya. Nah, udah aku buat, kan aku harus mengembalikan, mengirimkan si struct yang udah aku buat ini ke dalam lst_com sebagai struct utamanya. Ya kan? Kemudian, bagaimana cara aku mengirimkannya ini? Si struct yang udah aku buat itu ke lst_com. Berarti aku membutuhkan alamat si lst_com ini. Makanya dia membutuhkan bersifat pointer. Jadi ketika memanggil si add komputer ini, dia akan memberikan alamat dari lst_com. Barulah kita dapatkan alamatnya itu, kita kirimlah struct yang udah kita buat di dalam fungsi add komputer ke dalam struct si lst_com-nya. Nih, penggunaannya nih. Salah ini. Gitu proses untuk menambahkan data ke dalam struct-nya. Udah paham ya? Paham ya kalian? Paham nggak? Mungkin kalau untuk struct belum lah Kak, soalnya masih mikirin tentang pointer ini Kak. Kalau aku ya Kak. Kenapa yang pointernya? Ya masih nyoba-nyoba gitu Kak. Ini gimana sih sebetulnya ini gimana? Soalnya kalau dari Pak Tenor sendiri Bapak itu kayak nggak ada menjelaskan kayak ini contohnya ini seperti ini gitu. Contohnya? Iya maksudnya kayak nggak ada dipraktekin Bapak itu tentang apa ini malloc, terus fungsinya itu sebenarnya kayak mana, terus cara kerjanya itu kayak mana gitu, nggak secara rinci lah Kak gitu Kak. Di modulnya ini nggak kalian paham penjelasan Bapak itu tentang pointer ya?
Di sini Ya, kan kalau ada dari simple modul pointer. sih nggak Kenapa? paham gitu. Kenapa, Dek? Kalau dari modulnya nggak paham Kak, kalau aku Kak. Oh, di sini kan simple pointer itu hanya untuk mengerti konsepnya aja. Kalau pointer itu bisa memberikan alamat. Jadi kan ini kalau APTR itu oh ini. Nah, si APTR itu kan akan menyimpan alamat dari si AVAR. APTR itu berupa pointer. Kalau pointer ini dia akan beroperasi di sekitaran alamat aja sih. Jadi kalau misalnya kita pakai pointer, kita bisa mengakses alamatnya, alamat dari variabelnya ini. Jadi kan ini kan variabel A_PTR. Jadi kita bisa mengakses alamatnya. Kalau misalnya kita buat dia integer A_PTR kan, Kenapa? itu sebenarnya sama aja ya Kak. Integer, kita buat pointer A_PTR sama integer A_PTR. Atau sebelum kita mau buat pointer harus kita deklarasikan juga Kak pointernya itu. Kurang paham aku maksudnya. Ini kan kita deklarasinya kan integer pointer PTR, sorry. Terus di mainnya kita buat A_PTR. Oh, Sebelumnya ini kita belum, inisialisasi. ya, padahal sebelumnya Kak kita belum ada deklarasikan A_PTR. A_PTR kan ini deklarasinya dengan sifat pointer. Jadi pointer ini bukan termasuk dari bagian si variabelnya. Jadi meskipun kita menggunakan variabel _PTR itu, nggak harus kita buat si pointer ini. Berarti A_PTR sama dengan NA_var ini Kak, dia nilai dari NA_var ini dia ke yang kita deklarasikan itu ya Kak, yang integer bintang A_PTR. Sulit ya. Kalau misalnya kan kalau misalnya kita menggunakan pointer, kita bisa mengakses value ataupun address-nya. Nah, misalnya kita bisa mengakses address orang lain gitu. Kita bisa menyimpan address orang lain. Sedangkan kalau AVAR ini, kalau misalnya pakai pointer, dia menyimpan address, kita bisa mengunjungi address yang disimpannya. Tapi kalau misalnya nggak pakai pointer, dia cuma bisa menyimpan address-nya aja. Tapi kita nggak bisa mengunjunginya. Jadi, kalaupun gimana ya, kalau misalnya pointer itu jadi kayak sebuah tambahan dari tipe data. Dia bukan bagian dari tipe data, dia juga bukan bagian dari variabelnya. Makanya di sini dia
untuk inisialisasinya, untuk menyimpan data ke dalam app underscore PTR itu nggak memerlukan si pointernya. Berarti Ini nanti kan A underscore pointer ini nilainya itu sama dengan alamat dari si A underscore var ini ya Kak, yang sama dengan 10. iya, Bukan alamat dari A underscore PTR sama dengan alamat dari A underscore var. enggak. Oke, paham. Kalau misalnya alamat itu dia ditunjukkan dengan ampersand ini yang pakai simbol dan ini itu untuk menunjukkan alamat. Tapi kalau inisialisasinya itu untuk menyimpan data, dia nggak perlu pakai pointer, nggak perlu pakai alamat. Dia langsung aja underscore PTR, maka dia akan menyimpan data dari alamat si A underscore var. Nah, kalau misalnya kita pakai si avar ini untuk menyimpan alamat dari APTR ini, misalnya kita balik lah kan, si APTR ini pakai pointer, nih si avar ini kan nggak pakai pointer. Tapi kita balik, si avar menyimpan alamat dari si APTR, misalnya gitu. Ya. Kalau begitu kasusnya, kita nggak bisa mengunjungi APTR dari avar. Dia hanya bisa menyimpan alamat si avar. Misalnya kan alamat si gimana ya? Misalnya lah kan, kaulah sebagai si avar. Kau menyimpan alamatku, gitu kan? Nah, ketika kau menyimpan alamatku, terus si Bastian nanya samamu, aku mau minta alamat Kak Stella gitu kan. Terus kau kasih, ini alamatnya. Nah, si Sebastian nggak bisa mengunjungi meskipun kau udah ngasih alamatnya. Karena dia bukan bersifat pointer. Dia nggak bisa saling mengunjungi alamat. Itulah kelebihan si pointer ini. Nah, kalau misalnya kau bersifat pointer, terus kau menyimpan alamatku, si Sebastian nanya alamatku darimu, dia bisa mengunjungiku. Ngertinya? Makanya di sini kan alamat dari si APTR-nya itu kan langsung aja. Alamat yang, bukan, apa yang disimpan si APTR kan. Ini kan sama kayak memprint tipe data biasa. Memprint integer biasa. Nah, kalau pakai dan ini berarti kita mengakses alamatnya. Ngeprint alamat dari si avar. Terus kita print lah kan ini isi dari si avar. Nah, kemudian ini pakai pointer kita mengakses alamat yang disimpan oleh si APTR. Si APTR tadi kan menyimpan alamat si avar. Jadi kita mengakses alamat dari si avar. Makanya di printnya itu si avarnya. Oh, dibolak-balik ya Kak? Ya. Emang agak ribet sih ininya. Memahaminya ini. Dah, paham? Kalau untuk Alstrudad ini yang perlu kalian pahami itu pointer untuk menunjuk alamat, itu aja untuk si Alstrudad ini. Kalau struct itu
untuk menyimpan tipe data yang berbeda. Jadi nanti udah masuk kalian kan ke link list kan? Sudah, Kak. Nah, link list itu kan menggunakan struct. Sama juga nih kayak gini. Jadi kan nanti kan ini struct-nya pertama. Terus kita buatlah kan untuk menambahkan link list yang kedua gitu kan. Kita buat struct yang kedua. Baru kita mau melinknya, menghubungkan struct yang kedua ini ke struct yang pertama. Kita gunakanlah pointer. Makanya dia jadi link list gitu. Cuma bedanya kalau struct ini kan dia ketika menghubungkannya dia menjadi menyatu gitu. Jadi dua gini. Kalau gini yang sedang kita lakukan masih struct aja. Tapi kalau misalnya link list kan dia menyediakan satu kolom lagi. Satu tempat untuk menyimpan alamatnya. Si alamat ini akan menyimpan struct yang sebelumnya. Inilah maksudnya link tadi. Dia melink. Now time to paint it some more. And this is going to be a second part of Armageddon MK-3 cycle. Good. Are they painted? Nah, paham? Ini Kak, aku kemarin ada coba-coba juga yang link list. Tapi dia listnya yang simple. Makin besar gitu. Kenapa? Boleh aku yang share screen, Kak. Bentar ya. Share. Dah. Oke, Kak. Yang begini, Kak. Iya. Jadi codingan ini apa ya, Kak? Oh, ini link list. Iya, Kak. Ini kok coba sendiri ya? Enggak, ini aku lihat dari internet, Kak, contohnya. Oh, wait ya. Kalau Di misalnya, struct, ya Kak. apa? Jadi ada struct kan, tapi di ada struct lagi pula. Jadi pusing kali saya. Kalau misalnya kayak gini, Kak, ada pointernya lagi. Pusing kuadrat. kalau emang dia apa kan, kalau misalnya di internet emang kadang dia lebih ribet sih. Kalau misalnya kan gini, jadi dia ibaratkan bentar ya, head struct head link current. Oh, ini kayak jadi menyimpan ini ya. Bedanya kalau misalnya nanti kalau misalnya yang punya Pak Tenov itu kan dia membuat struct, kemudian struct lagi, terus disimpannya kan alamatnya untuk ke sini. Alamatnya yang disimpan, ya kan? Itu kalau punya Pak Tenov. Nah, kalau yang punyamu ini, jadi ini struct misalnya kan. Terus pas membuat struct baru lagi, yang di sini itu bukan alamat, melainkan struct-nya ini. Jadi ini ada di dalam si ini. Inilah linknya. Disinilah dia bersifat linknya. Pahamnya?
Kalau yang dari Pak Tenov itu nanti dia menyimpan alamatnya, makanya menggunakan pointer untuk si alamat dari si pointernya ini. Alamat dari sini. Si head-nya. Tapi kalau misalnya yang kau buat code yang ini, si head-nya ini disimpan ke dalam sini, ke dalam struct yang baru dibuat. Jadi nanti kalau misalnya ada buat struct baru lagi, Ya, yang disimpan itu ini lagi. alamat kedua ini ya. Iya. Jadi sebenarnya ini lebih ribet dipahami sih. So. Oke. Udah paham? Paham Kak, di codingan ini kan ada pointer head kan Kak. Ini Hah. kita buat variabel baru ya Kak? Maksudnya? Yang mana? Oh, head ini. Iya, yang head ini. Aku di sini kan belum dideklarasikan kan Kak, ya integer head Kak atau integer pointer head Kak. Tapi di Itulah sini struct kekurangan langsung. ini. Itulah kekurangannya ini, karena dia akan menyimpan struct-nya itu ke dalam struct yang baru dibuat. Jadi ketika kita mau membuat struct baru, mau menambahkan data yang baru lagi, kita deklarasi lagi, struct baru lagi. Inilah kekurangan model ini. Jadi lebih panjang ya Kak? Iya. Terus lebih banyak makan memori sih. Karena kan struct di dalam struct, di dalam struct, di dalam struct. Iya Kak, Bang. Oke. Ada lagi yang mau kalian tanya? Dan jam 10 nih, udah jam tinggi. Sudah tidak ada Kak. Ini ada lagi.